Jalan damai Amerika Serikat dan Iran masih terjal, apalagi Amerika Serikat masih ngotot ingin mendapatkan uranium yang diperkaya milik Iran. Namun Iran menegaskan tidak akan menyerahkan material itu. Saya akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Guru Besar Teknik Nuklir dari Institut Teknologi Bandung Zaki Suud dan dosen ilmu politik dari Universitas Udayana Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Zaki, saya mau ke Anda dulu karena yang masih diperdebatkan di tengah perang ini kan masalah uranium ya Pak. Bantu kami, terutama masyarakat yang belum awam dengan uranium ini, emang seberapa besar manfaat atau seberapa penting uranium ini untuk kehidupan kita sebetulnya Pak? Oh iya, uranium ini Pak, kalau untuk tujuan damai, dia itu sangat berguna untuk menghasilkan energi Pak. Jadi uranium 1 kilogram itu setara dengan batu bara 2 juta kilogram Pak energinya. Jadi itu istilahnya uranium beberapa meter kubik yang ditaruh di kapal selam atau kapal ini itu cukup untuk memberi energi kapal itu, nggak usah ngisi bahan bakar 20 tahun. Bahkan reaktor generasi sekarang ada bisa sampai 30-40 tahun sekali isi, nggak usah isi ulang lagi sampai 30 tahun 20 tahun begitu. Jadi ini memang sumber energi yang sangat padat. Nuklir adalah sumber energi yang sangat padat. Nah, tetapi kalau dia dipakai untuk bom, maka 10 kilogram, kira-kira setengah liter, Pak. Itu menghasilkan daya ledak setara sekurang-kurangnya 20.000 ton TNT. Jadi 20.000 ton TNT diledakkan sekaligus, dan dampaknya itu akan meratakan kota dalam radius 10-15 kilo, itu akan rata dengan tanah. Oke. Mungkin bantu kami, suara Bapak mungkin bisa lebih keras lagi ya, karena kami tidak mendengar suara Bapak dengan jelas. Tapi pada intinya, uranium ini sebetulnya fungsinya tidak sebatas sebagai senjata saja. Anda mau bilang begitu? Iya, dia bisa dipakai sebagai energi, dia bisa dipakai sebagai senjata. Jadi kalau dia dipakai sebagai energi, tadi saya sudah katakan, 1 kilogram uranium itu setara dengan 2 juta kilogram batu bara. Jadi reaktor-reaktor generasi baru Pak itu bisa dibuat sekali isi dioperasikan 20-40 tahun tanpa mengisi ulang bahan bakar. Oke. Nah, kalau faktanya seperti itu, Pak Evata, maka kalau kita korelasikan dengan pernyataan Trump bahwa pilihannya akan merampas atau menghancurkannya, apakah nih konteksnya Trump sedang, saya bisa bahasakan, takut menghadapi apa yang dimiliki oleh Iran, atau ini part of strategi saja sebetulnya yang dipakai untuk melawan Iran? Baik, faktor yang paling utama yaitu terkait dengan keinginan Amerika yang didorong oleh Israel bahwa Iran tidak boleh menjadi negara nuklir. Ini adalah posisi strategis yang dimainkan oleh Amerika Serikat untuk mencegah ke depannya Iran memiliki nuklir. Dan ini tentu tidak dari tahun ini saja, ini memang sudah dipersiapkan oleh Amerika sekitar 40-an tahun ya. Dan faktor yang kedua, Amerika merasa bahwa Hormuz itu juga akhirnya menyebabkan kepentingan global dan Amerika Serikat ini cukup terganggu. Maka kita tahu bahwa nuklir adalah leverage yang bisa digunakan oleh Mojtaba. Dan yang faktor paling menarik adalah Mojtaba bahkan sudah mengeluarkan dekret khusus agar nanti ke depannya tidak ada kompromi lagi terkait dengan masalah nuklir. Yang ingin dinegosiasikan Iran adalah kompensasi terhadap peperangan hari ini yang sudah dialami dengan sangat rugi oleh Iran ya. Maka itu yang dikompromikan kepada dunia, dan bagaimana nanti pengelolaan Selat Hormuz itu bisa dibicarakan. Tetapi kalau untuk nuklir, Mojtaba sama sekali tidak berkehendak ya untuk membahas itu lagi. Dan faktor yang selanjutnya kita lihat bahwa sebenarnya Iran sama sekali tidak percaya ya dengan seluruh produk dan juga tawaran yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Jadi Iran dari tahun 2025 dan juga persiapan Amerika Serikat yang nanti akan melakukan serangan Operation Sledgehammer ya, yang jilid 2 setelah pernah dilakukan tahun lalu gitu, dan nanti akan dilaksanakan tahun ini, maka kembali lagi untuk apa negosiasi ini dilakukan? Maka kita melihat bahwa Trump juga memang sebenarnya tidak bermain-main. Faktornya adalah ternyata senjata Amerika ini sudah dipersiapkan dan sudah dipasang ya, kurang lebih ada 100-an ton lebih ya, itu di Israel begitu. Maka ini adalah posisi yang sangat-sangat berbahaya dari kedua belah negara.
saya lihat demikian. Dan cukup serius dan bisa sorry saya meledak kapan potong. saja. Maka seberapa cepat menurut Anda, Mas Evata, melihat Iran ini bisa meningkatkan pengayaan uranium ke tingkat yang lebih berbahaya kalau sudah ada ancaman seperti itu dari Trump? Ya, pengayaan ini tentu untuk sampai saat ini itu agak sulit bertambah ya. Jadi mereka hanya menahan stockpile yang sudah ada begitu ya. Dan titik-titik pengayaan ini kan banyak juga dihancurkan oleh Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa sekarang mereka hanya bisa menaruh itu di Isfahan ya. Nah, ketika mereka hanya bisa menaruh dan ada berapa titik-titik strategis, Natan, Fordo itu dihancurkan, terus berapa lokasi-lokasi militer mereka akhirnya sudah dilemahkan ya. Maka yang menjadi catatan kali ini yang dihitung terus oleh intelijen Amerika adalah bagaimana cara memindahkan nuklir itu. Gitu. Dan kemarin sempat ada faksi dari Iran sendiri mengatakan bahwa kita tidak apa-apa, kita ekspor saja berapa hasil dari pengayaan ini agar membuat Amerika Serikat dan juga Israel melunak. Tapi dalam kesempatan kemarin itu sudah dibantah total oleh Mostabah. Maka kalau ditanya kapan ini bisa nanti ke depannya akan menjadi 100%, kita juga harus lihat fakta. Ternyata Ghost Fleet dari Iran itu sendiri berhasil ya, ada sekitar 26 kapal itu berhasil masuk ke Iran dengan membawa berapa senjata-senjata khusus yang disuplai dari negara-negara yang dalam tanda kutip gitu memiliki kepentingan gitu ya dengan Iran dan juga suplai rantai global ya, pasok global. Nah, maka sebenarnya masih ada kunci-kuncian yang cukup menarik dari intelijen dan juga kontra intelijen serta gerakan-gerakan kedua belah pihak ini masih saling memantau dan masih cukup panas. Saya lihat demikian. Oke, nah kalau kaitannya begini Pak Zaki, ini kan Trump bilang bahwa ia ingin merampas atau bahkan menghancurkan uranium milik Iran. Pertanyaan sederhananya, apakah segampang itu untuk merampas bahkan kemudian untuk menghancurkan uranium itu dari satu tempat ke tempat yang lain, Pak? Sebetulnya uranium ini tidak terlalu besar, Pak. Karena dia densitasnya itu hampir 20 gram per centimeter kubik. Jadi kira-kira 20 kali air. Jadi misalnya dia ada 400 kilo, itu mungkin ukurannya nggak nyampe 1 meter kubik. Jadi itu kecil saja begitu. Jadi sebetulnya masalahnya itu kan pasti dijaga dan mungkin ditaruh di tempat bawah tanah yang tersembunyi ya. Tapi kan kalau Trump sendiri mengatakan dia sudah mengamankan tempat itu, kata dia kan seperti itu gitu ya. Nah, masalahnya memang sebetulnya ini tarik-menarik ini sebetulnya kalau memang niatnya ya kita harus melihat dari latar belakangnya. Kalau Trump mungkin dia tujuan utama mengambil itu memastikan bahwa Iran tidak bisa dengan cepat memperkaya kemudian membuat bom atom. Karena kalau dari yang sekarang 60% 60% pengayaan ke 90% itu dengan kondisi peralatan yang lengkap diperkirakan dalam beberapa bulan Iran akan mencapai itu grade sampai 93% yang merupakan weapon grade. Nah, tampaknya itu yang ingin diamankan oleh Trump. Nah, kemudian mungkin itu bisa berguna buat Amerika, tapi saya rasa motivasi itu nggak terlalu besar ya. Jadi motivasi utamanya adalah memastikan bahwa yang 60% itu tidak ada. Karena kalau dia kaya dari bawah itu kan sangat lama prosesnya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Trump menurut Anda, upaya untuk meningkatkan pengayaannya itu? Iya, betul. Oke. Nah, ini kan tergantung situasi. Apakah sistem pengayaan itu masih ada atau tidak? Kalau Amerika klaim sudah menghancurkan, tetapi kan kita tidak tahu. Mungkin Iran juga menyembunyikan sistem pengayaan di tempat lain yang mungkin tidak dioperasikan selama ini, sehingga itu masih bisa begitu. Kalau sistem pengayaan perbandingan antara yang punya Amerika dengan punya Iran ini ada perbedaan atau sama aja sebetulnya, Pak Zaki? Ya, sistem pengayaan itu ada berbagai jenis ya, tapi prinsipnya dasarnya sama. Intinya beginilah, kalau dia sudah bisa memperkaya sampai 60%, itu sistem bagaimanapun itu dia tinggal beberapa bulan lagi kalau sistem itu dipakai, itu akan mencapai weapon grade gitu. Oke. Kalau kemudian masih belum ada titik temu di sini, Mas Evata, eskalasinya kita akan melihatnya bakal gimana ya setelah ini, apalagi dengan kekuatan militer kedua belah pihak yang Anda bisa melihatnya ini masih tetap seimbang atau ada kecenderungan lebih condong Iran atau Amerika di tengah perang yang rasanya tidak berkesudahan seperti ini? Ya, pertama bahwa kita harus akui kemampuan Iran untuk kembali ya memulihkan
kemampuan militer mereka yang kemarin sudah dihancurkan kurang lebih 40%, dan sekarang mereka mampu, ya kurang lebih sekarang 20-an% ya, mereka mampu mengembalikan bagaimana kehancuran-kehancuran yang selama ini dilakukan dalam operasi yang Amerika, baik juga dengan Israel begitu. Dan sangat cepat sekali gitu, mereka mampu, bahkan mereka juga membuka beberapa kilang-kilang khusus ya, serta mereka mengaktifkan beberapa langkah mitigasi, dan mereka juga mempersiapkan 7 jalur ekonomi baru ya, bukan lagi lewat laut, lewat perbatasan-perbatasan yang ada. Dan kita tahu bahwa Iran saat ini sudah melakukan latihan dengan masyarakatnya, yang artinya persiapan dari mereka adalah persiapan perang total, dan artinya yang satu-satunya bisa kita dengan eskalasi besar begitu kalau saya bisa prediksikan ya, karena kali ini Iran sama sekali tidak percaya dengan Cina, bahkan Iran juga tidak percaya dengan Rusia. Dia sudah mengalami krisis dan defisit kepercayaan. Begitu juga dia kali ini tidak percaya betul dengan Pakistan begitu. Maka ke depan ini akan ada negara-negara teluk yang lain nanti akan memoderatori kedua belah pihak gitu untuk mencapai resolusi konflik. Akan tetapi resolusi konflik ini kan tergantung dari poin-poin yang mau dibahas. Amerika Serikat sendiri memang tidak serius gitu dalam diplomasi mereka. Mereka hanya ingin mengulur waktu untuk melihat sebenarnya bagaimana posisi, kondisi dan kesiapan militer mereka dari Iran begitu. Begitu juga dengan Israel yang melihat bahwa Amerika tidak boleh sampai melakukan negosiasi. Jadi saya melihat ke depannya satu-satunya yang bisa terjadi yaitu eskalasi secara besar ya. Meskipun Amerika nanti akan menggunakan kekuatan udara lagi dan pasti akan menggunakan raiding dengan bom-bom serta decapitation strike yang biasa mereka lakukan. Nah, maka saya lihat dengan persiapan perang total yang dilakukan oleh Iran, ini satu-satunya cara mereka untuk bertahan. Dan kemarin juga mereka sudah meminta kepada PBB bahwa dunia tolong bantu saya, ini menjadi bagian dari strategi ya, ketika perang asimetris ini akhirnya menuju perang total, maka ketika Amerika nanti melakukan pengeboman di titik-titik yang harusnya tidak dilakukan, dan juga ada perisai manusia di sana, Amerika terjebak ya dalam nanti ke depannya sebagai penjahat perang atau kriminal perang. Nah, di sanalah sebenarnya permainan dan strategi yang terjadi. Jadi saya lihat semuanya masih dalam posisi yang bisa cukup sama begitu. Ada dua hal yang kontradiktif juga yang saya cermati. Yang pertama, Trump pernah bilang bahwa dia meminta kepada Rusia untuk menjaga dalam tanda kutip uranium punya Iran ini kalau kemudian dia bisa berhasil merampas itu dari Iran. Tapi di sisi lain sekarang kita mendengar ada diksi akan memilih untuk menghancurkan uranium Iran itu, Mas Evata. Apakah dengan kontradiksi pernyataan ini berbeda nuansa statement seperti ini, apakah bisa kita artikan jangan-jangan AS dalam kondisi lagi menipis juga pengayaan uraniumnya, Mas Evata? Ya, tentu maksud dari Amerika adalah kalau memang uranium itu tidak bisa dihancurkan, maka dipindahkan. Dan kita tahu bahwa ada beberapa negara sponsor ya yang sama ini tidak memberikan jawaban yang cukup strategis posisi mereka di mana, tetapi mendukung di belakang begitu. Salah satunya adalah Rusia itu sendiri. Maka Amerika menawarkan kalau memang nanti ke depannya akan cukup sulit, maka silakan nanti Rusia akan menjadi penampung terhadap pengayaan nuklir yang dilakukan oleh Iran begitu. Kalau memang kedua belah pihak sama-sama percaya, dan kita tahu ternyata sudah ada jaminan kerjasama senjata ya. Jadi banyak sekali ekspor yang dilakukan Iran ya itu ke Rusia. Salah satunya ada drone Shahid gitu. Jadi sudah ada kerjasama senjata yang dilakukan kedua belah pihak dan Amerika memanfaatkan itu. Tapi kali ini gitu Iran juga akhirnya mengalami defisit yang cukup strategis ya, mengingat berapa pertemuan yang sudah terjadi di Cina ya, baik dengan Donald Trump dengan Xi Jinping, terus juga dengan Putin dengan Xi Jinping. Nah, di sana ternyata pembahasan terhadap Iran ini membuat mereka menghitung bahwa kami ini hanya korban. Maka ke depannya tampaknya kalau terkait dengan statement tadi, apakah Amerika kekurangan stok pengayaan? Tentu tidak, karena Amerika berada pada posisi yang sangat surplus ya. Tetapi kalau terkait dengan bagaimana ke depannya, apakah Iran mau melakukan negosiasi, itu yang dirayu-rayu oleh Amerika agar Iran cukup lunak. Tetapi ke depannya tampaknya agak sangat sulit karena Iran sudah mengetahui bahwa mereka sedang dipermainkan saja. Pak Zaki, kalau kemudian kejadian tuh AS ngambil atau merampas uraniumnya Iran, kemudian meminta bantuan pihak ketiga dalam hal ini Rusia untuk kemudian menjaga itu memungkinkan terjadi atau tidak? Kalaupun memungkinkan, ada prosedur khusus nggak, Pak? Menurut saya, Amerika bisa meminta bantuan Rusia atau terakhir sempat kita dengar Pakistan atau Cina untuk menyimpan, itu kalau jalannya damai.
Kalau itu dilakukan secara militer, maka opsinya kemungkinan besar adalah menghancurkan. Sebetulnya yang saya agak khawatir adalah kalau opsinya kan sulit ya, itu mungkin ditaruh di tempat di bawah dan kemudian mungkin penjagaan juga ketat sehingga operasi khusus itu akan menimbulkan korban yang juga mungkin besar ya resikonya. Yang mungkin Trump juga akan berpikir, dia juga mungkin secara politik akan terjepit kalau sampai korbannya banyak. Yang sebenarnya saya khawatirkan adalah kalau opsi yang dipilih Amerika adalah dia memilih nuklir taktis. Jadi bom nuklir skala kecil yang kira-kira setara 1.000 ton TNT, 1/10 lah kira-kira atau 1/15 dari bom nuklir di Hiroshima. Kalau itu dilakukan langsung hancur semua itu satu komplek dan uraniumnya semua hancur ya. Tapi itu memang kemudian akan bisa memicu mungkin kepada perang nuklir yang skala yang lebih besar gitu ya. Ini yang mungkin sebetulnya agak perlu dikhawatirkan. Nah, kalau begitu ini menawarkan opsi yang lebih menarik sebetulnya. apa tuh? Sebetulnya mereka bisa memilih kalau memang betul posisi mereka, kan selama ini Iran mengatakan dia menggunakan uranium itu hanya untuk damai, membuat reaktor nuklir. Amerika juga hanya tidak ingin Iran bisa membuat bom atom. Sebetulnya ada cara yang lebih simpel. Uranium itu nggak perlu dibawa keluar. Dia cukup diproses, dicampur dengan sisa pengayaan, dia bisa bahkan kembali ke uranium alam yang hanya 0,7%. Dan itu bisa saja komprominya itu dicampur sampai ordernya 3,75%. Itu adalah bahan bakar untuk reaktor nuklir biasa. Jadi Iran bisa tetap memakai itu, tapi itu sudah tidak memungkinkan dalam waktu dekat diproses untuk menjadi weapon grade gitu ya. Dan harus ada keterlibatan negara lain untuk jadi saksi di balik proses itu menurut Anda, Pak Zaki? Menurut saya IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional yang akan mengkoordinasikan prosesnya begitu. Dan selama ini pengawasannya menurut Anda sudah cukup ketat di tengah kondisi yang semakin tegang seperti ini? Ya, sebetulnya yang saya usulkan ini sebetulnya adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Obama dan Iran waktu itu. Dan Iran waktu itu mau gitu ya. Jadi artinya dia masih punya stok, dia masih kalau waktu itu dia masih bisa memperkaya, tapi dibatasi sampai 3,75 untuk penggunaan di reaktor nuklir. Nah, itu kemudian diawasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA. Oke, Pak Zaki, Mas Efata, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.